ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Khafillah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kehendaknya kita kembali dipertemukan di waktu yang insyaallah mulia dalam rangka untuk thalabul ilmi meskipun secara online, tapi semoga tetap tidak mengurangi keberkahan kita dalam belajar. Semoga juga tidak mengurangi adab kita terhadap guru kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita dipertemukan dengan guru kita Al-Ustadz Irfan Hadi yang insya Allah pada malam hari ini beliaulah yang akan mengisi materi. Alhamdulillah Ustadz Irfan sangat semangat untuk mengajar pada malam hari ini. Seperti biasa beliau selalu mengingatkan saya, Ustadz, jangan lupa untuk persiapan malam ini. Kemudian beliau selalu mengingatkan saya untuk tidak lupa untuk live juga di Facebook supaya teman-teman bisa murojaah, kata beliau. Itu merupakan suatu yang harus teman-teman semua syukuri. Karena kenapa? Karena guru kita sangat begitu semangat untuk mengajar kepada kita. Tinggal kembali pada diri kita masing-masing bagaimana cara kita untuk menghargai guru kita. Terima kasih. Ustadz Irfan Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz Irfan sudah ada dan sudah mempersiapkan presentasinya. Baik Ustadz, tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Baik Ustadz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini, kita dapat kembali bersilaturahmi, berkumpul walaupun secara virtual. Jadi insyaallah perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang diberkahi oleh Allah. Karena dalamnya menuntut ilmu syar'i. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang muslim harusnya bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh pengikut beliau sampai yaumil qiyamah. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di pertemuan yang lalu ya, telah diisi oleh Ustadz lalu, Ustadz Wahyu. Terakhir dibahas tentang bab al-badal ya. Pembahasan terakhir daripada marfu'atul asma. Ya, itu merupakan pembahasan terakhir daripada
al-marfu'at al-asma. Baik, sebelum kita lanjut kepada bab selanjutnya, yang dimana pada saat ini insya Allah kita akan membahas tentang bab mansubat al-asma, ya, isim-isim yang mansub. Kita murojaah sedikit atau tafaul sedikit tentang bab-bab yang sudah kita pelajari. Baik, marfu'at yang sudah kita pelajari, kam marfu'atul asma. Arba'ah. Hunaka man taqul al-arba'ah. Kam al-akhar? Kam Sab'ah. marfu'atul asma allati qad ta'allamnaha? Sab'ah. Hunaka man taqulu sab'ah aidan kadzalik? Naam, qad ta'allamna an marfu'atil asma as-sab'ah. Fayaqulu fi matnil ajrumiyah al-marfu'atu sab'atun. Aina hiya? Al-awwalu madha? Fa'il. Al-fa'il. Thumma ba'da dhalik? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Tadi. Ya, atau al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian apa juga? Wal mubtada. Mubtada. Terus Baru inna wa ya, akhawatiha. isim kana wa akhawatiha, khabar inna wa akhawatiha, dan tabi lil marfu. Nah, itu semuanya yang kita pelajari. Ada 7 banyaknya isim-isim yang marfu. Ya. Baik, di pertemuan yang lalu juga telah dibahas tentang at-taukid, ya. At-taukid dan al-badal. Baik, di pertemuan ini insya Allah kita sudah masuk kepada bab mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Baik, qabla an nabda dirasatana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, man minkum yuridu an yaqra? Ana Sad. Mas buka? Adib Sad. Adib, tafadhal ya Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa masyayikhina fid darain, amin. Babu mansubatil asma'i. Al-mansubatu arba'atu asyara. Wahia al-maf'ulu bihi wal masdaru wa zarfu zamani wa zarfu makani wal halu wa tamyizu wal mustathna wasmullah wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha wattabi'u lil mansubi wa kidu wal badalu. Wallahu a'lam. Mumtaz, barakallahu fiik. Taib, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab mansubatil asma. Al-mansubatu arba'ata asyara. Bukan arba'atu asyara, arba'ata asyara. Karena bilangan-bilangan belasan itu mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Arba'ata asyara, thalathata asyara, khamsata asyara sampai tis'ata asyara. Mabniun 'alal fathi. Ya, enggak ada arba'atu, enggak ada arba'ati. Baik, ada 14 ya isim-isim yang mansub. Mana yang 14 itu? Yang pertama maf'ulun bih. Yang kedua masdar, atau yang biasa kita sebut nanti dia dengan maf'ul mutlak, ya. Kemudian ada juga dzarab zaman yang mansub. Apalagi dzarab makan. Kemudian ada hal, ada tamyiz, ada mustathna, ada isim la, ada munada, ada al-maf'ul min ajli, ada al-maf'ul ma'hu, ada khabaru kana wa akhawatiha, ada ismu inna wa akhawatiha, dan at-tabi' lil mansub. Ya, ada at-tabi'
lil mansub. Biasa disebut dengan at-tawabi'. Ya, ada berapa at-tawabi? Ada 4. An-na'tu, wal-'atfu, at-taukid, dan al-badal. Baik, nah ini yang 14 ini insya Allah kita akan bahas ya, mulai daripada malam ini kepada malam-malam setelahnya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita diberikan contoh satu persatu secara mujmalan ya. Secara umum terlebih dahulu. Yang pertama al-maf'ulun bihi. Sini contohnya inna arsalna Nuhan. Mana maf'ulun bihi di sini? Nuhan. Nuhan. Ya. Di sini dia yang mansub ya, Nuhan. Kemudian ada yang kedua al-masdar atau biasa kita sebut dia al-maf'ul al-mutlaq. Misalkan qa'ada aliyun qu'udan. Qa'ada aliyun qu'udan. Mana maf'ul mutlaknya? Qu'udan. Ya, yang mansub itu maf'ul mutlak. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan maf'ulun fi. Ya, maf'ulun fi ada 2. Yang pertama dzarab zaman, yang kedua dzarab makan. Misalkan dzarab zaman contohnya hadara akhuka yaumal jum'ati. Ya, mana dzarab zamannya? Yauma. Mansubun ala zarfiyati zamaniyah. Mansub ala zarfiyati zamaniyah. Kemudian yang kedua al-maf'ulun fi itu dzarab makan. Contohnya jalastu amamal ustadi. Jalastu amamal ustadi. Aina dzarful makan huna? Fa'amama huna mansub ala zarfiyatil makaniyah wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathat zahiratun fi akhirih. Naam. Terus yang kelima daripada isim-isim yang mansub itu ada namanya al-hal. Hal. Ya. Jaa Muhammadun rakiban. Jaa Muhammadun rakiban. Ainal hal huna? Rakiban. Rakiban di sini jadi hal mansub. Ya. Kemudian juga ada tamyiz. Contohnya tasabbaba Zaidun araqan. Contohnya tasabbaba Zaidun araqan. Mana di sini tamyiznya? Araqan. Artinya apa Ustaz itu jumlahnya? Tasabbaba Zaidun araqan. Artinya apa itu? Baik, araqan itu artinya keringat ya. Zaidun bercucuran keringat. Zaidun bercucuran keringatnya. Zaidun bercucuran keringat. Kemudian yang ketujuh, al-mustatsna. Contohnya hadarul qaumu illa Muhammadan. Ainal mustatsna huna? Muhammadan. Kemudian ada ismula nafiyah lil jinsi. Setelah ada la, itu ada isim. Isimnya menjadi mansub. Contohnya la taliba ilmin mazmun. Ya. Sini maka liba mansub. Kemudian ada juga al-munada. Al-munada. Contohnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Di sini yang mansub itu rasulah karena dia menjadi Rasulullah. Kemudian yang ke-10 ada al-maf'ul min ajli. Contohnya darabal abu ibnahu ta'diban. Darabal abu ibnahu ta'diban. Ainal maf'ul min ajli huna? Ta'diban. Ya. Orang bapak memukul anaknya supaya dia beradab. Kemudian al-maf'ul ma'ahu. Contohnya dzakartu wal misbaha. Dzakartu wal misbaha. Aina al-maf'ul ma'ahu huna? Al-misbaha. Yang terletak setelah wawul ma'iyah. Wawu di sini namanya wawul ma'iyah. Ya, kemudian ada khabar kana
wa akhawatuha. Contohnya kana al-muallimu taliban. Aina khabaru kana huna? Taliban. Sahih, taliban. Thumma ba'da dhalik ismu inna wa akhawatuha. Contohnya innal muallima hadirun. Maka isim inna di sini al-muallima. Ya mansub. Kemudian yang ke-14 atau yang terakhir ada at-tabi lil mansub. At-tawabi yang 4 tadi. An-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Baik. Sekarang kita masuk kepada bab al-maf'ul bihi. Ya, semua yang tadi yang kita sebutkan 14 insyaallah akan dirincikan penjelasannya di pertemuan-pertemuan yang datang. Sekarang kita belajar maf'ul bihi. Baik. Man taqra? Atau man yaqra? Nahad. Baik, pas muka? Mujahid. Mujahid, tafaddal ya Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Babul maf'ul bih. Wa huwa ismun mansubul ladzi yaqa'u bihi al-fi'lu. Nahu darabtu Zaidan wa raqibtu farasan. Wa huwa qismani zahir wal mudmar. Faz-zahir ma taqaddumu zikruhu. Wal mudmar qismani muttasil wa munfasil. Fal muttasil isna asyara wa hiya duribna wa darabna wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakun wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Wal munfasil isna asyara wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Baik, mumtaz. Barakallahu fik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul maf'ul bihi. Bab maf'ul bihi. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bihi al-fi'l. Baik. Apa itu bab maf'ul bihi? Itu adalah isim mansub yang terdapat fi'il pada dengannya, ya. Yang dimana diawali oleh fi'il. Karena maf'ulun bihi, yang namanya maf'ulun bihi tidak mungkin tidak ada fi'ilnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, maf'ul bihi itu sebagai objek, ya, sebagai objek. Jadi ada pekerjaan, ada yang mengerjakan, ada yang dikerjakan. Nah, yang dikerjakan itulah namanya maf'ulun bihi. Ya. Misalkan contohnya darabtu Zaidan atau daraba Muhammadun Zaidan. Maka di sini pekerjaannya apa? Daraba, memukul. Kemudian yang kedua, ya, pelakunya siapa? Muhammadun. Pelakunya Muhammadun. Ya, maka pelakunya ini disebut dengan fa'il. Dan yang dipukul siapa? Zaidan. Nah, inilah yang disebut dengan maf'ulun bihi. Jadi ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada maf'ul bihi. Ada fi'il, fa'il, ada maf'ul bihi. Hingga maf'ulun bihi itu disebut dengan ismul mansub alladzi yaqa'u bihil fi'li. Ya, dalam redaksi lain mengatakan alladzi yaqa'u alaihil fi'al. Ya, yang didahului oleh fi'il atau yang ada fi'ilnya. Contohnya darabtu Zaidan. Mana fi'ilnya di sini? Daraba. Ya, kemudian fa'ilnya dhamir ta. Ya, kemudian maf'ulun bihnya di sini Zaidan. Contohnya lagi raqibtu al-farasa. Raqibtu al-farasa. Ma makna al-faras?
Kuda. Al-hisan. Nah, faras maknahu al-hisan atau kuda. Kuda. Baik. Maka di sini darabtu fi'lun madhi ya, mabniun. Kalau di pondok-pondok kita biasanya mengirob dengan fi'lun madhi mabniun ala fathatin muqaddaratin ala akhirih. Ya. Qana'a min zuhuriha istighalul mahalli arba'in mutaharrikatin. Ya, itu panjang sekali Mabniun ala kita. Harokatin munasibah. Ya. Tapi kalau kita kemudian belajar di luar, ya, maka kita i'rab dia dengan singkat. Darabtu fi'lun madhi mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Litisalihi bita'il fa'il. Kemudian ta'ul fa'il dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli apa? Raf'in fa'il. Kemudian Zaidan nanti menjadi maf'ulun bihi. Zaidan menjadi maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathun zahiratun fi akhirih. Baik. Kemudian maf'ulun bihi itu dibagi menjadi dua. Wa huwa qisman. Ya, dibagi menjadi dua. Ada yang zahirun, ada yang mudmarun. Yang zahirun, ada yang mudmarun. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Yang disebut dengan maf'ul bihi dzahir itu apa yang telah dijelaskan tadi, apa yang telah disebutkan. Ya, misalkan contohnya darabatu Zaidan, raqibtu al-farasa. Jadi secara zahir kita lihat dia langsung mana maf'ulnya, mana objeknya. Dalam hal ini Zaidan, kemudian di contoh yang kedua ada al-farasa. Kemudian yang kedua ada mudmar, ya, ada yang mudmar atau maf'ulun bihnya itu berbentuk domir, ya, maf'ulun bihnya itu berbentuk domir. Nah, maf'ulun bihi yang berbentuk domir atau mudmar ini dibagi menjadi berapa? Dua. Ya, makanya di sini katakan wal mudmaru kismani, ya. Dan yang berbentuk domir maf'ulun bihi itu dibagi menjadi dua. Ada yang muttasilun, ada yang bersambung, ada yang munfasilun, ada yang terpisah. Ada yang muttasilun bersambung domirnya dengan kata sebelumnya atau setelahnya, ada yang munfasilun yang terpisah. Fal muttasilu isna asyara. Adapun yang muttasil yang bersambung, isim-isim domir yang menjadi maf'ulun bih yang bersambung atau muttasil itu ada 12. Ya. Wahia yang pertama dorobani. Ya. Yang pertama dorobani. Ya. Ada yang bisa i'rab dorobani? Daraba fi'il madi, fa'ilnya mutatir, takdirnya huwa. Terus huruf nunnya lil wiqaya, sedangkan huruf ya-nya itu ya mutakalim. Maaf Ustadz, pakai bahasa Indonesia saya Ustadz. Ya, mana maf'ulun bih di sini? Maf'ulun bihnya maf'ulun bihnya ya mutakalim wahda sebagai maf'ul bihnya, yaitu di ya bani ya-nya itu Ustaz. Baik. Berarti kan di sini ada kata dorobani, ya. Dorobani, ya. Doroba fi'lun madhi mabniun ala fathatin zahiratin fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian nun di sini disebut dengan nun wiqayah. Kemudian yaul mutakallim dhamirun barizun muttasilun. Ya, kita bilangnya muttasilun karena dia bersambung. Muttasilun mabniun ala dia mabni fathah muqaddarah ya-nya mabniun ala sukun. Ya, ya-nya tidak berbaris. Dia sukun. Sukun. Dorobani, ya-nya, ya mutakallimnya itu berbaris sukun.
Makanya yaul mutakallim dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dia menjadi maf'ulun bih. Kemudian di sini as-su'al limadza summiya binunil wiqayah? Kenapa disebut dengan nun wiqayah? Untuk menjaga agar yang fiilnya itu tidak berharokat kasroh. Mumtaz, barakallahu fik. Ya, disebut nun wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga. Ya, menjaga apa? Supaya fiilnya tidak berbaris kasroh akhirnya. Ya, doroba itu fiil madi dan fiil madi itu sudah kita pelajari mabniun 'alal fathi, dia mabni terhadap fathah. Ya. Maka kalau tidak ada nun wiqayah di sini sulit akan dibaca. Maka dorobi karena ada yaul mutakallim di sini. Nah, untuk menjaga supaya tidak berbaris kasroh ba-nya, ditaruhlah nun wiqayah di sini. Jadinya dorobani, ya, jadinya dorobani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan nun wiqayah? Karena untuk membedakan antara fiil madhi, ya, yang ada yaul mutakallimnya dengan fiil amr untuk mukhatabah, ya, fiil amr untuk mukhatabah atau perempuan, ya. Misalkan kalau perempuan kita bilang idribi, gitu kan? Kita bilang idribi. Ya. Ba-nya berbaris bawah, kemudian ada ya terakhirnya di sana. Nah, untuk membedakan antara ya mukhatabah dengan yaul mutakallim, ditaruhlah nun wiqayah di sini. Nah, berarti kalau ada nun wiqayah setelahnya itu adalah yaul mutakallim namanya. Kalau tidak ada nun wiqayah, maka itu disebut dengan yaul mukhatabah. Misalkan idribi, ada ya di sana. Ada uknusi, itu ya di sana namanya yaul mukhatabah. Kemudian idhabi, itu ada ya yang terakhir disebut dengan yaul mukhatabah. Itu disebut dengan, itu karenanya disebut dengan nun wiqayah. Kemudian yang kedua muttasil, ya, dorobana, ya, dorobana. I'rabnya sama kecuali nanti dhamirun barizun tetap di-i'rab dengan muttasilun, ya, karena dia bersambung. Mabniun 'ala Sukun. apa dia? Mabni ada sukun, ya. Sukun. Ini sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, kemudian di sini ada dorobaka. Ya, ada dorobaka. Sama i'rabnya. Kecuali al-kaf nanti dia mabniun 'ala Fathi. al-fathi, dia berbaris atas, ya. Fathah dia kafnya. Kemudian dorobaki kafnya mabniun 'ala Kasri. al-kasri, ya, kasrah berbaris bawah. Kemudian dorobakuma kafnya mabniun 'ala Sukun. Sukun. Anda dorobakuma. Kuma sukun. Di mana sukunnya? Kuma. Di sini di i'rab dorobakuma, kafnya jadi diperincikan i'rabnya. Doroba itu fi'lu madhi, ya, seperti yang sudah. Al-kafu harfu khitabin, ya. Ini mabniun 'ala ad-dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya, mimnya itu namanya harfu imadin, namanya al-mimu harfu imadin. Kemudian al-alifu Aliful isnain. ya harfu dalun 'ala tasniyah. Harfu dalun 'ala tasniyah. Alifnya itu huruf menunjukkan dua, musanna atau tasniyah. Dorobakuma. Kemudian dorobakum. Nah, mimnya di sini apa namanya? Kalau tadi yang di musanna namanya mimnya apa namanya? Harfu imadin namanya. Kalau mim di dorobakum itu namanya mim Jamak. Apa ya? alamatu jam'i dzukur, ya. Alamatu jam'i dzukur, ya. Tanda bahwasanya mim di sini merupakan mim yang ada di jamak muzakkar, yang menandakan dorobakum, kalian laki-laki, ya, kalian muzakkar atau kalian laki-laki. Maka mim di sini disebut dengan mim alamatu jam'i dzukur, ya, alamatu jam'i dzukur. Kemudian dorobakunna,
Ya, dorobakunna. Nun di sini namanya nun apa? Nun niswah. Nun niswa. Ya. Kemudian dorobahu. Ya, dorobahu. Ha di mana maf'ulun bihnya di sini? Ha. Domir Domir ha. ha. Mabniun ala ad-dham fi mahalli nasbin. Tetap kita bilang fi mahalli nasbin karena maf'ulun bih itu nasab. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Kemudian dorobaha. Ya, di sini maf'ulun bihnya juga domir ha. Mabniun ala Sukun. sukun ya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian ada dorobahuma. Dorobahuma al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mim harfu imadin, kemudian al-alifu alamatu jam'i adz-dzukur. Bukan. Al-alifu harfu dal ala tasniyah. Ya, karena dia menunjukkan musanna. Dorobahuma al-alifu di sini alamatu harfu dal ala tasniyah. Kemudian dorobahum. Ya. Mana di i'rab maf'ulun bih di sini? Dorobahum. Al-ha'u. Ya, tetap al-ha'u. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, mimnya di sini alamatu jam'i dzukur. Ya. Kemudian dorobahunna. Ya, mana di i'rab maf'ulun bih di sini? Hu. Ya, al-ha'u dhamirun barizun muttasil bersambung. Mabniun 'ala dhamm fi mahalli Bin maf'ulun. nasbin maf'ulun bih. Kemudian nun Nun niswah. Wa nun niswah. alamatu jam'i bil inath. Oke, itu yang muttasil ada 12. Kemudian yang kedua ada yang al-munfasil. Itu juga banyaknya berapa? Itsna asyara. Ada itsna asyara. Ada 12. Contohnya iyaya. Ya, contohnya iyaya. Ya, di sini kalimatnya contoh iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Maka di sini maf'ulun bihnya mana? Ya. Ya. Iya. Oh iya. Maf'ulun bihnya iya. Maka nanti domirun munfasilun kita bilang. Domirun munfasilun. Kita tidak mengatakan muttasilun karena iya, iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma dan seterusnya itu merupakan domir maf'ulun bih yang munfasil. Terpisah dengan kata sebelumnya atau kata sesudahnya. Maka ini kita bilang ya, iyyaka na'budu. Iya, di sini domirnya itu yang menjadi maf'ulun bih. Kemudian al-kaf namanya Harful khitab. ya, harfu khitabin. Ya, kalau bilang iyaki, ya kalau bilang iyaki, kafnya jadinya harfu khitabatin. Harfu khitabatin. Kalau kaf harfu khitabin, kalau ki ya iyaki harfu khitabatin. Kemudian na'budu di sini menjadi fi'il fa'ilnya. Ya, na'budu jadi fi'il fa'il. Ya, karena seperti yang sudah dijelaskan, di mana ada maf'ulun bih, pasti di sana ada fi'il fa'ilnya. Pasti di sana ada fi'il fa'ilnya. Adapun di sini maf'ulun bihnya dia muqaddam, didahulukan. Ya, didahulukan. Aslinya na'budu iyyaka. Aslinya na'budu iyyaka. Tapi karena ya, di sini uslubul Quran ya sudah ada dalam Al-Quran menandakan bahwasanya betul-betul iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Maka maf'ulun bihnya di sini domir iya. Ya. Kemudian begitu pula iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyakun ya dan seterusnya. Ini sama i'rabnya. Baik, selanjutnya manakah yang fi'il mendatangkan maf'ul? Ya. Karena ada fi'il yang ada maf'ulnya, ada fi'il yang tidak ada maf'ulnya. Tidak semua fi'il itu ada maf'ulun bihnya.
Nah, fiil yang ada maf'ulun bihnya itu disebut dengan fiil muta'addi. Fiil muta'addi. Yang namanya fiil muta'addi itu yahtaju ila maf'ulin bihi. Dia butuh dengan maf'ulun bih. Ya, harus ada maf'ulun bih. Itu yang namanya fiil muta'addi. Karena tanpa maf'ulun bih dia tidak akan merasa sempurna. Ya, karena tanpa maf'ulun bih fiil muta'addi itu tidak akan merasa sempurna. Berbeda dengan fiil lazim. Fiil lazim itu fine-fine saja dia ya. Fine-fine saja walaupun tidak ada maf'ulun bih, dia tetap merasa sempurna maknanya. Ya, misalkan contohnya yang lazim. Ya, misalkan contohnya yang lazim. Qoma aliyun. Qoma aliyun. Ketika kita mendengar ada orang mengatakan qoma aliyun. Ya, Ali sudah berdiri. Maka kita pasti yang mendengarkan sudah paham ya dengan perkataan orang tersebut karena maknanya sudah sempurna, dia sudah mufid. Karena fiil qoma di sini disebut dengan fiil lazim. Dia tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya, cukup dengan fa'il saja. Jadi fiil lazim itu urutannya fiil sama fa'il. Ya, enggak ada maf'ulun bih. Kalau muta'addi fiil, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Ya, misalkan contohnya nasara aliyun akhahu. Ya. Nasara aliyun akhahu. Kalau ada orang mengatakan misalkan nasara aliyun, Ali menolong. Ali menolong. Nah, kita mendengar orang tersebut bilang Ali menolong. Menolong apa? Menolong siapa? Kan masih ada pertanyaan. Masih ada sesuatu yang kita ingin tanyakan, di siapa yang ditolong? Apa yang ditolong gitu kan? Berarti ada makna yang belum sempurna. Nah, bagaimana supaya sempurna kalimat tersebut? Didatangkanlah dia maf'ulun bih. Karena nasoro di sini disebut dengan fi'il muta'addi. Dia membutuhkan maf'ulun bih. Ya, dia membutuhkan maf'ulun bih. Nah, ditambahkanlah kata akhahu. Ya, nasoro aliyun akhahu. Ya, Ali menolong saudaranya. Oh, saudaranya yang ditolong. Baru kita paham dengan sempurna perkataan orang tersebut. Ya. Contohnya lagi, fatahtul baba. Fatahtul baba. Ya. Maka di sini fatahtu fi'il fa'il, al-baba jadi maf'ulun bihnya. Al-baba menjadi maf'ulun bihnya. Karena fataha di sini merupakan fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ulun bih. Kalau ada orang mengatakan fatahtu, saya sudah membuka. Membuka apa? Gitu kan masih ada pertanyaan, masih ada yang belum sempurna gitu. Nah, didatangkanlah maf'ulun bih untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Jadinya fatahtul baba, saya sudah membuka pintu. Oh, pintu yang sudah dibuka. Nah, seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab ada fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih dan ada fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih dan dia tidak akan pernah merasa sempurna kecuali dengan didatangkan maf'ulun bih. Oke, pertanyaan sekarang. Ya. Misalkan jalasa. Jalasa di sini tadi fi'il muta'addi atau lazim? Lazim. Lazim. Fi'il lazim. Berarti yang namanya lazim itu apa tadi? Tidak membutuhkan maf'ul Tidak membutuhkan maf'ulun bih. bih. Baik, kemudian ada kalimat sekarang. Jalasa Zaidun al-kursi. Jalasa Zaidun al-kursiyah. Zaid duduk di kursi. Maka al-kursiyah di sini berarti apa dia? Kan tadi katanya lazim itu tidak membutuhkan maf'ulun bih. Nah, di sini ada kata kursiyah. Apa kedudukannya al-kursiyah? Jalasa Zaidun al-kursiyah. Gimana? Darful makan. Yakin zarfu makan? Lais. Bukan. Ada yang bisa? Jalasa Zaidun al-kursiyah. Kursi kan Al-kursiyah bukan karena zarf makan ya, bukan termasuk zarf makan. jar majrur biasa. Tidak maf'ulun bih. Majrur. Majrur?
Al-kursiyah mansub. Tetap jadi maf'ulun bih. Badal. Apakah dia maf'ulun bih? Maf'ul bih. Apakah dia maf'ulun bih? Maf'ul Jadi bih. maf'ul bih. Jalasa al-kursiyah. Jalasa Zaidun al-kursiyah. Jalasa Ya, fi'il lazim. kursi. Nah, fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ulun bih. Tapi kenapa ada al-kursiyah? Nah, jawabannya adalah Maf'ul fi'il mutlak. lazim. Ya, fi'il lazim. Kalau ada fi'il lazim, kemudian ada isim yang berbaris fathah atau mansub setelahnya, itu bukan maf'ulun bih. Ya, tapi Maf'ul mutlak. bukan maf'ul mutlak juga. Bukan. Ya. Master. Ini namanya mansubun ala naz'il khafid namanya nanti. Mansubun ala naz'il khafid. Ya. Dicabut huruf khafatnya, huruf jar. Ya. Huruf jar. Aslinya jalasa Zaidun alal kursi. Jadi dia mansub bukan karena maf'ulun bih, tapi mansub karena dicabut huruf jar di sana. Makanya disebut mansub ala naz'il khafid. Naza'a yanzi'u artinya mencabut. Al-khafid artinya al-khabdu. Al-khafid yang memajrurkan itu maksudnya huruf jar. Ya, dicabut huruf jar di sana. Maka dia mansub bukan karena dia maf'ulun bih, tapi dia mansub karena dia apa namanya? Mansubun ada naz'il khafid namanya. Contohnya lagi misalkan dakhaltu ad-dar. Ya, misalkan dakhaltu ad-dar. Ya, maka dakhala itu merupakan fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Tapi di sini kenapa ada ad-dar? Dia mansub bukan karena maf'ulun bih, tapi karena naz'il khafid. Ya, ada huruf jar yang dibuang atau dicabut di sana. Aslinya dakhaltu ilad dari. Ya, ada kata ila yang dibuang. Dakhaltu ilad dari. Sama seperti tadi jalasa Zaidun al-kursiyah, aslinya jalasa Zaidun alal kursiyyi. Ya. Nah, kalau dibuang alanya jadinya jalasa Zaidun al-kursiyah. Mafhum ya? Cara mengi'rab gimana, Ustaz? Gimana? Cara mengi'rabkannya yang al-kursiyah. Al-kursiyah mansubun ala naz'il khafid. Ya, wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mansubun ala naz'il khafid, mansubun wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Nah, itu cara mengi'rabnya. Baik, di sini ada contoh darabaka, ya, daraba fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi wal fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa wal kafu dhamirun muttasilun, ya, darabaka muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, darabani juga dia muttasilun, ya, karena bersambung. Baik. Oke, demikian sudah selesai kita di bab maf'ulun bih. Oke, saya tanya sekarang apakah domir ini muttasil atau munfasil, ya? Muttasil atau munfasil? Pertanyaan pertama. Akramani Zaidun. Akramani Zaidun. Mana maf'ulun bihnya? Muttasil. Nih. Darabani. Ini. Sama mana? Ya, Bakal jauh. Ya, maf'ulun bihnya ya, ya'ul mutakallim. Ya, Maf'ulun bihnya ya mutakallim. Kemudian dia mutasil atau munfasil? Mutasil. Mutasil, ya, karena kita dapat ini itu bersambung dengan kata atau fiilnya. Jadi bersambung dengan. Oke. Kemudian contoh lagi. Darabtu iyyahu. Darabtu iyyahu. Mana maf'ulun bih sini? Iyahu. Iya. iya. Muttasil atau munfasil? Munfasil. Munfasil. Oke, baik.
Pertanyaan selanjutnya. Satu untuk akhwat, satu untuk ikhwan. Yang pertama, coba di-i'rabkan darabahu. Darabahu. Kita mulai dari yang ikhwan. Ya, Mas Muka. Ayo. Ana. Ana Ustaz. Tafadhal ya Man Adib. Aduh, Naam Ustaz. Darabahu. Daraba fi'lun madhi mabniyun al-fathi. Fa'il mustatir. Fa'iluhu dhamir Fa'iluhu. mustatirun fihi Wa takdiruhu fa'iluhu huwa. mustatir takdiruhu huwa. Al-ha'u dhamirun Terus barizun muttasil mabni alal Bisa dam fi mahalli nasbin maf'ulun bih. terus Ana Taib, ada yang bisa menyempurnakan? ana Taib, tafadhal Mas Muka. ya Tafadhal. ya darabahu daraba fi'lun madi mabni al fathatin zaran fi akhirih wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu huwa. Fihi Al-ha'u jawazan dhamirun mustatirun wujuban. fihi Dan dhamirun barisun mutasil mabni alal dam fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Oke, terus. Yang kedua. Yang akhwat. Darabahum. Man minal akhawat tastati an tu'rib kalimah darabahum. Ana Ustaz. Jasmin. Tafadhali. Nah, Daraba. tafadhali ya. Yasmin Ustaz. Nah, Yasmin. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi fi musafirun jawazan takdiruhu huwa wal ha'u Dhamirun mabniyun 'ala dhammi fi fi mahalli mahalli nasbin maf'ulun bih. Ustaz. alamat jam'il Jam'i Alamatu jam'i. al-mimu lil alamatul mudzakkar jam'i dzukur alamatul Alamatu jam'i. dzukur jam'i. Baik, wa alhamdulillah. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, kita sudah selesai dengan maf'ulun bih. Ada pertanyaan? Hal huna soal? Maafi. Ustaz, ini maf'ul Ustaz, bih nanya dengan Ustaz. Satu-satu. Saya tunjuk ya, yang angkat tangan, angkat tangan. Yang mau nanya angkat tangan. Muttasil Ana, Ustaz. Iya. Yang dari paling atas. Ambar Yasmin. Turidi antas Ali. La, Laila. Syahrul. Ana Ustaz. Main Nah, Mas Ustaz, Muka. insyaallah. Tafadhal, Mas Muka. Ya Ustaz. Tafadhal. Ma soaluka? Tentang tadi Ustaz menjelaskan tadi itu tentang fi'il lazim dan muta'addi. Nah, selain dari kita mengetahui fi'il lazim dan muta'addi itu dari artinya, apakah ada dari ciri-cirinya, dari bentuknya Ustaz? Ada, nanti itu pembahasannya di sorof ya. Nanti belajar sorof. Ada klasifikasi yang lazim, ya. Ada yang muta'addi. Itu memang harus diketahui dan bisa juga dari kamus, ya, mengetahuinya dari kamus. Nah, biasanya kalau fiil yang misalkan kharaja yakhruju ila, nah disandingkan dengan huruf jar
Nah, itu biasanya dia fi'il lazim dia. Karena dia disandingkan dengan huruf jar. Kharaja yakhruju ila, seperti itu. Maka dia kalau ada kharaja berarti kharajal mudiru ilal ghurfah misalkan. Maka di sini tidak ada maf'ulun bihnya. La yahtaju. Tidak ada maf'ulun bihnya. Kalaupun ada isim yang mansub setelah kata kharaja, maka itu bukan maf'ulun bih. Misalkan kharajal mudiru al-ghurfata misalkan. Al-ghurfata misalkan. Maka al-ghurfata itu mansubun ala Nazil khafid. nazil khafid. Ya. Mansubun ala nazil khafid, karena dibuang. Mana yang dibuang? Ila. Ila. Nah, jadi itu biasanya ya, yang bersanding dengan huruf jar. Dan itu bisa dilihat di kamus biasanya dan kitab-kitab sorof atau tasrif. Naam Ustaz, syukran kasiran Ustaz. Ya, afwan. Man yuridu soal? Ya Ustaz. Tafadhali. Maf'ul bi dengan maf'ul itu beda atau sama Ustaz? Gimana? Maf'ul bi dengan maf'ul itu sama atau beda? Maf'ul itu masih secara umum ya, maf'ul karena maf'ul itu sendiri banyak macamnya. Maf'ul itu masih umum ya. Kalau diperincikan ada namanya maf'ul, ada namanya maf'ul, ada namanya maf'ul. Jadi beda. Ya Ustaz. Terus ini tadi yang Bisa kalimat dikatakan lafzul am al khas. Baik, gimana? ini tadi lagi yang kalimat jalasa Zaidun al-kursiyya dengan jalasa Zaidun alal kursiyi. Itu apa perbedaannya selain itu tadi, selain i'rabannya itu tadi Ustaz? Bedanya jalasa Zaidun kalau dia al-kursiyya berarti tidak ada alanya. Ya. Tidak ada alanya. Jalasa Zaidun langsung al-kursiyya, mansub dia. Karena alanya dibuang. Kalau ada alanya berarti jalasa Zaidun alal kursiyyi. Baris kasrah dia. Tapi kalau alanya dibuang, jalasa Zaidun al-kursiyya. Sama-sama benar. Maknanya sama. Kemudian bedanya cuma di i'rabnya nanti. Apa Ustaz? Jadi itu alal kursi fi mahalli maf'ulin bih. Fi mahalli jarrin. Alal kursi, kalau alal kursi dia jar majrur. Fi mahalli Majrur bi'ala. Bagaimana? Berarti dua jumlah alal kursi itu tetap jadi maf'ulun bih kan? Majrur. Tidak ada maf'ulun bih. Kalau dia itu fi'il lazim, tidak ada maf'ulun bihnya. Ya. La Kalau dia yahtaju fi'il ila maf'ulin bih. lazim, tidak ada maf'ulun bih karena fi'il lazim itu tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya, tadi jalasa Zaidun al-kursiyya, ya al-kursiyya itu bukan maf'ulun bih. Ya, bukan maf'ulun bih. Mansubun ala nazil khafid. Tapi dia mansubun ala nazil khafid namanya. Mansub karena ada huruf jar yang dibuang. Huruf jar yang dibuang itu mana? Ala. Ala. Aslinya jalasa Zaidun alal kursiyyi. Baris bawah di al-kursiyyi. Tapi karena dibuang huruf jar alanya, maka berubah yang tadinya baris bawah al-kursiyyi jadi al-kursiyya. Jadinya jalasa Zaidun al-kursiyya. Kursiyya di i'rab mansubun ala naz'il khafid. Tapi kalau alal kursiyyi dia di i'rab biasa, ala harfu jarrin, al-kursiyyi majrurun bi ala. Wa huwa majrur wa alamatu jarrihi kasratun fi akhir. Berarti yang ini kita sebelum kita bicara banyak tentang lazim dan muta'addi, ana ingin tahu, afwan ana ketinggalan tadi pengertian dulu lazim itu apa, muta'addi itu apa. Baik. Fi'il lazim itu la yahtaj ila maf'ulin bih. Fi'il lazim ya tadi kita sudah jelaskan. Lazim itu yang tidak membutuhkan maf'ulun bih.
Jadi kalau ada Oh. fi'il lazim itu strukturnya fi'il, fa'il Fa'il. cukup. Fi'il, fa'il cukup. Tidak butuh dia dengan maf'ulun bih. Misalkan qoma aliyun atau jalasa zaidun. Sudah sempurna maknanya di sini. Karena koma dan jalasa itu merupakan fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ulun bih? Kalau ada orang bilang jalasa zaidun, zaidun sedang duduk. Berarti kita sudah paham dengan perkataan orang tersebut bahwasanya si Zaid sedang duduk. Berbeda dengan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Dan tidak sempurna maknanya kecuali dengan didatangkan maf'ulun bih bersamanya, bersama fi'il tersebut. Ya, misalkan nasara aliyun. Ya, di sini ada nasara, di sini ada contohnya fataha. Ini namanya fi'il muta'addi. Harus ada maf'ulun bihnya baru sempurna maknanya. Misalkan nasara aliyun, artinya Ali sedang menolong. Menolong apa gitu kan? Belum sempurna maknanya. Nah, didatangkanlah maf'ulun bih yaitu akhahu sebagai penyempurna. Penyempurna tersebut. Nasara aliyun akhahu. Maka akhahu di sini menjadi maf'ulun bihnya. Atau fatahtul baba. Fatahtul baba. Saya telah membuka pintu. Kalau kita hilangkan maf'ulun bihnya, nggak sempurna maknanya. Jadinya fatahtu. Saya telah membuka. Apa yang dibuka gitu kan? Masih ada pertanyaan. Makanya didatangkanlah maf'ulun bih untuk menyempurnakan fi'il tersebut maknanya. Jadi lazim tidak membutuhkan maf'ulun bih, muta'addi itu membutuhkan maf'ulun bih. Mafhum ya? Mafhum. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz, kalau misalnya kata jalas Muhammadun al-kursi. Al-kursi itu jadi apa Ustaz? Apa kedudukannya? Ala itu harfu jarrin. Ya, huruf jar. Al-kursiyi itu majrur. Kedudukannya majrur bi harfi jar. Ala. Ya. Majrur bi harfi jar ala. Al-kursiyi karena setelah huruf jar itu kalau ada isim setelah huruf jar maka isimnya itu majrur. Alal kursiyi, alal maktabi, alad darrajati, alad dabbabati, seterusnya. Itu di kedudukannya ada huruf jar, ada majrur. Yang disebut dengan jar majrur. Berarti yang alal kursi itu tidak menjadi maf'ul bih ya Ustaz? Tidak ada maf'ulun bih yang. Jadi alal kursi itu kalimat baru atau bagaimana Ustaz? Iya, kalimat baru. Hanya pelengkap saja. Jazakallahu khair. Karena dia fi'il tersebut bisa ada huruf jar majrur, bisa juga tanpa jar majrur. Jalasa Zaidun sudah cukup. Orang sudah paham dengan jalasa Zaidun. Kalau mau ditambahkan alal kursi itu hanya sebagai pelengkap saja. Bagaimana cara membedakannya Ustaz? Itu fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Dari artinya yang kita bahas. Ya, yang pertama dari artinya. Dari artinya. Ya. Sama kayak bahasa Indonesia, itu ada bahasa Indonesia PL yang memang membutuhkan objek, gitu kan? Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan disebutkan objeknya. Sama seperti ini tadi. Berdiri, saya berdiri. Sudah. Kalau dia sudah sempurna maknanya, kalau dia sudah sempurna maknanya tanpa ditatangkan maf'ulun bih atau objek, maka itu disebut dengan fi'il lazim. Nah, sudah sempurna maknanya tanpa adanya maf'ulun bih. Tapi kalau di itu harus ada maf'ulun bih. Kola itu lazim atau muta'addi? Gimana? Kola termasuk lazim apa muta'addi? Lazim mungkin. Kola. Lazim. Apa? Kola ya? Lazim. Fi'il lazim. Jadi Kalau itu yang di depannya disebut apa? Apa itu namanya ya? Lupa aku. Ada makul apa itu? Qaulul makul apa itu? Afwan, ini suaranya terputus-putus.
Afwan Ustaz, dan ini mau tanya Ustaz, untuk kiat-kiat khusus lah untuk kita membedakan fi'il lazim ini, itu bagaimana Ustadz ketika kita berhadapan di kitab kuning atau kitab gundul itu, terkadang kasusnya itu kita bingung gitu. Mungkin dari Anda ada kiat-kiat khusus Ustadz untuk membedakan, mungkin dari caranya atau bagaimana? Mantan Ustadz, matur nuwun. Masya Allah, itu proses ya, akhil karim, proses. Insya Allah nanti akan bisa ketika sudah terbiasa belajar. Adapun kiat-kiat khususnya tidak bisa instan ya. Ini gimana sih cara membedakannya ya? Instan mau tahu gitu kan langsung apakah ini ada lazim maupun lebih. Tidak ada yang instan ya. Harus kita proses. Kita harus hafal mana yang lazim dengan mutaaddi, dengan cara banyak-banyak membaca gitu kan. Ya, terutama belajar sorof, ya, belajar sorof nanti itu ada pembahasan di sana. Kemudian juga harus hafal banyak-banyak mufrodat supaya kita tahu nanti maknanya. Ini sempurna nggak maknanya dengan maf'ulun bih atau tidak sempurna gitu kan. Semuanya butuh proses. Kalau yang instan ya nggak ada ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kita cukupkan ya. Ya. Karena sudah jam 9. Narakum ala khair ayuhal ikhwan wal akhwan, nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Astagfirullah wa atubu ilaik.